Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Farhani Iskandar, NPM 192191064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kurikulum 2013. Apa saja yang mengenai kerangka kurikulum 2013 itu ada 4 sub materi yang akan saya bahas dan sedikit jelaskan. Yang pertama itu ada hakikat kurikulum 2013. Yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013. Yang keempat ada standar nasional pendidikan atau disingkat BNSP. Yang pertama itu ada hakikat kurikulum 2013. Ada kategori pengertian kurikulum menurut ahli, yaitu Saylor, Alexander, dan Lewis. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Nah, itu kurikulum 2013 merupakan implementasi dan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan menjadikan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada landasan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis itu ada filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan dan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Kemudian yang ketiga ada landasan konseptual. Ada beberapa yang ada di landasan konseptual, yaitu yang pertama ada relevansi pendidikan, yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, yang ketiga ada pembelajaran kontekstual, kemudian ada pembelajaran aktif, dan yang kelima ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Dan yang keempat ada landasan teoritis. Kurikulum itu dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Saya mengucapkan sikap
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang yang kelima itu ada landasan empiris. Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia, namun di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat dan bahkan mundur. Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten. Namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan tentunya. Kemudian itu selanjutnya ada prinsip kurikulum 2013. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 mengacu pada jumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang tertulis pada Kemendikbud nomor 22 tahun 2016. Berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang tertulis di Kemendikbud itu. Ada banyak prinsip-prinsip yang tertulis di Kemendikbud itu, tapi saya akan dibacakan beberapa saja. Yang pertama, prinsip itu adalah peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Ketiga, pembelajaran berbasis untuk penguatan pendekatan ilmiah. Kemudian pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Itu yang tercantum dalam istilah ada ing ngarso sung tulodo. Kemudian ada membangun kemauan ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dalam istilah Tut Uri Handayani. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Itu. Kemudian ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Itu ada yang pertama, struktur kurikulum SD MI. Yang kedua itu ada SMP MTS. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan menengah SMA, MA, SMK, dan MAK. Yang pertama itu ada struktur kurikulum SD MI. Belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk sebelajar selama 1 semester. Mungkin ya itu jelas strukturnya pasti ada dari mulai mata pelajaran, lokasi waktu belajar per minggu, dan itu akan tertulis rapi di dalam struktur.
Ya, sama saja untuk beranjak ke SMP dan MTS aja sama saja seperti SDMI, itu ada ya mata pelajaran dan alokasi waktu belajar per minggunya. Kemudian ada mungkin bedanya ada kalau di SMP atau MTS itu ada pengelompokan, ya kelompok A, kelompok B gitu. Dan yang ketiga itu struktur kurikulum pendidikan menengah seperti SMA, MA, SMK lainnya. Nah, kalau SMA, MA, SMK itu mungkin akan lebih lebih tinggi lah. Dimulai kelompok mata pelajaran wajib yang harus wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi ketika struktur di SMA, MA, MK itu ini strukturnya sudah mulai tertata rapi dan lebih jelas untuk kita ke depannya. Nah, kemudian itu ada standar nasional pendidikan atau BNSP. Standar nasional pendidikan SNP seharusnya dirumuskan secara kolaboratif, bukan hanya oleh Depdiknas. Artinya masyarakat umum juga perlu ikut serta dalam pembentukan PP tentang SNP sebagai bentuk kepedulian. Ya, sistem pendidikan adalah suatu konstruksi ide dan konsep yang dapat dikonstruksi mulai dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada 8 komponen dalam SNP yang mesti dirumus seefektif mungkin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh itu standar pembiayaan sekolah, dan yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan. Nah, itu sudah jelas ya. Itu sudah jelas standar nasional pendidikan itu BNSP itu pasti ada. Yang dari mulai yang pertama sampai ke-8. Contoh, salah satunya saya bahas dan jelaskan tentang standar isi. Standar isi mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencari kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Nah, itu isi. Ini saya bawa salah satu contohnya. Dan kemudian yang selanjutnya itu sudah jelas tertulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.